Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Apriliawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai penggunaan aplikasi Efuse dalam analisis data untuk sebuah penelitian. Fokusnya pada analisis regresi linear berganda dengan data panel. Pada tutorial ini, saya menggunakan aplikasi Efuse versi 13 dan saya juga telah menyiapkan data penelitian berupa data panel. Berikut data yang saya gunakan dalam analisis ini terdiri dari 10 data time series, terdiri dari tahun 2015 sampai 2024, dan 6 data cross section. Terdapat 6 provinsi, yaitu ada Provinsi DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Timur. Selanjutnya, pada analisis regresi linear berganda dengan data panel, ini terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Tahapan yang pertama ialah perumusan hipotesis. Dalam penelitian ini terdapat 4 hipotesis. Hipotesis pertama, pengaruh rata-rata lama sekolah atau X1 terhadap indeks pembangunan manusia atau Y di 6 provinsi Pulau Jawa. H0-nya, rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh terhadap IPM di 6 provinsi Pulau Jawa. HA-nya, rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap IPM di 6 provinsi Pulau Jawa. Hipotesis kedua, pengaruh angka harapan hidup atau X2 terhadap indeks pembangunan manusia atau Y di 6 provinsi Pulau Jawa. HA0-nya, angka harapan hidup tidak berpengaruh terhadap IPM di 6 provinsi Pulau Jawa. HA-nya, angka harapan hidup berpengaruh terhadap IPM di 6 provinsi Pulau Jawa. Hipotesis ketiga, pengaruh pengeluaran per kapita atau X3 terhadap indeks pembangunan manusia atau Y di 6 provinsi Pulau Jawa. H0-nya, pengeluaran per kapita tidak berpengaruh terhadap IPM di 6 provinsi Pulau Jawa. HA-nya, pengeluaran per kapita berpengaruh terhadap IPM di 6 provinsi Pulau Jawa. Kemudian hipotesis keempatnya, pengaruh rata-rata lama sekolah atau X1, angka harapan hidup atau X2, dan pengeluaran per kapita atau X3 terhadap indeks pembangunan manusia atau Y di 6 provinsi Pulau Jawa. HA0-nya, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan pengeluaran per kapita tidak berpengaruh terhadap IPM di 6 provinsi Pulau Jawa. HA-nya, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan pengeluaran per kapita berpengaruh terhadap IPM di 6 provinsi Pulau Jawa. Langkah kedua adalah melakukan uji pemilihan model untuk menentukan model estimasi yang paling sesuai dengan membandingkan Common Effect Model atau CEM, Fixed Effect Model atau FEM, dan Random Effect Model atau REM menggunakan uji Chow, uji Hausman, dan uji LM. Pada pengujian uji Chow, ini dengan ketentuan apabila probability lebih besar dari 0,05, maka model yang terbaik atau model yang terpilih itu CEM. Kemudian apabila probability-nya kurang dari 0,05, maka model yang terpilih adalah FEM. Lalu untuk uji Hausman, apabila probability-nya itu lebih dari 0,05, maka model yang terpilih adalah REM. Kemudian apabila probability-nya kurang dari 0,05, maka yang terpilih ialah FEM. Selanjutnya untuk uji LM, apabila probability-nya itu lebih dari 0,05, maka yang terpilih adalah CEM. Kemudian apabila probability-nya itu kurang dari 0,05, maka yang terpilih adalah model REM. Tahapan yang ketiga ialah pemilihan uji asumsi klasik. Perlu diperhatikan bahwa dalam analisis data panel itu tidak semua asumsi klasik dipakai. Yang diperlukan hanya uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Ini berdasarkan teori Basuki dan Yuliadi 2015. Selanjutnya pada teori Gujarati dan Porter 2009 menyatakan bahwa persamaan yang memenuhi asumsi klasik yaitu persamaan dengan menggunakan model GLS. Pada program Efuse, model estimasi metode GLS yaitu hanya REM. Untuk FEM dan CEM itu menggunakan OLS.
dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu atau tidaknya uji asumsi klasik tergantung pada hasil pemilihan model estimasi. Jika metode estimasinya RAM, maka tidak perlu uji asumsi klasik. Dan sebaliknya, jika persamaannya regresi memakai FEM atau CEM, maka perlu melakukan uji asumsi klasik. Tahapan yang keempat, analisis regresi linear berganda. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memperkirakan dan memprediksi pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, serta mengukur seberapa besar kekuatan hubungan antara keduanya. Selanjutnya, tahapan keempat, ada uji hipotesis. Terdapat uji T. Uji T adalah uji parsial yang digunakan untuk melihat sejauh mana pengaruh setiap variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Pengambilan keputusannya, apabila nilai T hitung lebih besar dari T tabel atau signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti secara parsial variabel X secara individu berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian apabila T hitung lebih kecil dari T tabel atau signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang berarti secara parsial variabel X secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya uji F atau uji simultan. Uji ini digunakan untuk menentukan apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen dan untuk menilai seberapa baik fungsi regresi sampel dapat memperkirakan nilai aktual melalui goodness of fit. Pengambilan keputusannya, apabila F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa variabel X secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian apabila F hitung lebih kecil dari F tabel atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang berarti bahwa variabel X secara bersama-sama atau simultan tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya, uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Koefisien determinasi pada dasarnya digunakan untuk mengukur seberapa baik model dapat menjelaskan variasi dari variabel independen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 hingga 1. Nilai R kuadrat yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen itu sangat terbatas. Sebaliknya, apabila nilai yang mendekati 1 itu menunjukkan bahwa variabel-variabel independen hampir memberikan semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen, berdasarkan teorinya Ghazali 2018. Selanjutnya masuk ke tutorial penggunaan EVIOS. Buka aplikasi EVIOS-nya terlebih dahulu. Kemudian langkah pertama ialah input data. Klik menu File, lalu pilih New, kemudian Work File, lalu di bagian struktur tab ini pilih yang Balance Sheet Panel. Lalu untuk start date-nya ini diisi dari 2015 dan end date-nya ini 2024. Kemudian untuk number of cross section-nya ini diisi 6 karena data yang digunakan tadi terdapat 6 data cross section. Lalu klik OK. Untuk input datanya ini kita ke menu Quick, lalu empty group, kemudian copy terlebih dahulu file yang ada di Excel. Ini tinggal di copy. Lalu dipaste ke EVIOS-nya. Nah, ini untuk nama variabel bisa disesuaikan, bisa diganti dengan X1. Kemudian X2,
X3, dan Y. Lalu ini untuk format datanya perlu disesuaikan kembali biar sama dengan data awalnya. Untuk X1, X2, dan Y ini perlu kita jadikan data bentuk desimal. Jadi untuk X1, X2 diblok terlebih dahulu. Lalu klik kanan, pilih display format, kemudian pilih yang fix desimal, lalu klik OK. Kemudian untuk X3-nya juga perlu disesuaikan. Klik kanan, kemudian display format. Number of charge-nya ini diganti 7 saja, biar sama dengan data awalnya. Lalu untuk variabel Y juga sama dengan variabel X1, X2, diganti dalam bentuk desimal dulu. Klik kanan, kemudian display format, lalu pilih fix desimal, kemudian klik OK. Nah, ini sudah selesai untuk input datanya. Bisa di close. Yes. Langkah selanjutnya ialah uji pemilihan model dengan uji Chow, uji Hausman, dan uji LM. Caranya, kita blok dari X1 sampai X3, kemudian klik kanan, lalu pilih Open ke as equation. Terus ini dipindah terlebih dahulu ke depan. Y spasi C spasi, kemudian di panel option ini pilih yang fix, karena kita akan melakukan pengujian uji Chow terlebih dahulu. Klik fix, kemudian OK. Selanjutnya pilih menu view, lalu ke fix random effect testing ini pilih yang fix effect. Ini merupakan hasil uji Chow-nya. Ini sudah saya copy. Dapat dilihat untuk nilai probability-nya itu 0,0000, di mana nilai probability 0,0000 itu kurang dari 0,05. Maka yang terpilih adalah model FEM berdasarkan ketentuan pengujian yang sudah saya sampaikan di awal. Selanjutnya uji Hausman. Caranya, langsung klik estimate, kemudian pada panel option ini pilih yang random. Lalu klik OK. Kemudian pilih menu view. Selanjutnya pilih yang random effect Hausman test. Nah, ini merupakan hasil dari uji Hausman. Dapat dilihat untuk nilai probability-nya ini sebesar 0,2570, di mana nilai ini lebih besar dari 0,05. Maka yang terpilih adalah model REM berdasarkan ketentuan pengujian yang sudah saya sampaikan. Karena hasil uji Chow model yang terpilih adalah FEM, kemudian hasil uji Hausman ini yang terpilih adalah model REM, maka diperlukan pengujian LM. Caranya, kita klik estimate, kemudian ke panel option, di cross section-nya pilih yang non. Klik OK. Selanjutnya pilih menu view dan pilih yang random effect LM. Dan ini adalah hasil dari uji LM-nya. Dapat dilihat di bagian ini. Untuk hasil uji LM-nya diperoleh nilai
probability-nya itu 0,0000, lebih kecil dari 0,05. Maka yang terpilih adalah model REM berdasarkan ketentuan pengujiannya. Lalu, berdasarkan hasil uji Chow, uji Hausman, dan uji LM, maka model yang terbaik dalam penelitian ini adalah REM. Langkah selanjutnya ialah pemilihan uji asumsi klasik. Namun perlu diperhatikan kembali, karena model yang terbaik dalam penelitian ini adalah REM, maka tidak perlu melakukan uji asumsi klasik. Ini berdasarkan teori Gujarati dan Porter 2009 yang menyatakan bahwa persamaan yang memenuhi asumsi klasik yaitu persamaan dengan menggunakan model GLS. Pada program EVIUS, model estimasi metode GLS yaitu hanya REM. Jadi, jika metode estimasinya itu REM, maka tidak perlu uji asumsi klasik lagi. Berdasarkan teori ini, jadi asumsi klasik bisa diabaikan atau tidak diperlukan kembali karena model yang terbaik dalam penelitian ini adalah REM. Langkah selanjutnya ialah menentukan persamaan regresi linearnya. Blok terlebih dahulu X1 sampai Y-nya, kemudian klik kanan, pilih open lalu ke Ask a Question. Diganti terlebih dahulu ke depan. Lalu klik panel option-nya. Pada cross section-nya ini pilih yang random karena model yang terbaik tadi ialah REM, jadi pilih yang random. Klik OK. Untuk memunculkan persamaannya, ini tinggal klik yang view lalu representation. Nah, ini merupakan persamaan regresi linearnya. Datanya sudah saya salin dan sudah saya bulatkan, di mana Y sama dengan 26,044 plus 2,219 untuk X1-nya, kemudian plus 0,114 untuk X2-nya, dan plus 0,896 untuk X3-nya. Adapun penjelasannya ialah nilai konstanta sebesar 26,044 ini menunjukkan bahwa jika variabel RLS atau rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan pendapatan per kapita dianggap tidak ada atau sama dengan 0, maka variabel indeks pembangunan manusia akan meningkat sebesar 26,044. Yang kedua, koefisien regresi variabel rata-rata lama sekolah atau X1 itu sebesar 2,219. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% pada rata-rata lama sekolah dengan asumsi variabel bebas konstanta akan meningkatkan indeks pembangunan manusia atau Y sebesar 2,219. Kemudian yang ketiga, koefisien regresi variabel angka harapan hidup atau X2 sebesar 0,114, menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% pada angka harapan hidup dengan asumsi variabel bebas konstanta akan meningkatkan indeks pembangunan manusia atau Y sebesar 0,114. Dan yang keempat, koefisien regresi variabel pengeluaran per kapita atau X3 itu sebesar 0,896. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% pada pengeluaran per kapita dengan asumsi variabel bebas konstanta akan meningkatkan indeks pembangunan manusia atau Y sebesar 0,896. Setelah mengetahui persamaan analisis regresinya, langkah selanjutnya ialah pengujian hipotesis. Yang pertama, uji T. Caranya ini tinggal diklik yang view, menu view, lalu ke estimation output. Nah, ini yang merupakan hasil dari uji hipotesis. Untuk uji T bisa dilihat di bagian tabel ini. Kemudian diketahui bahwa nilai probability-nya untuk X1 itu 0,0000, kemudian X2 0,0132, dan untuk X3 itu sebesar 0,0000.
Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut. Pertama, hasil uji T pada variabel RLS itu diperoleh nilai signifikansi 0,0000. Ini lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya variabel rata-rata lama sekolah atau X1 berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia atau Y. Yang kedua, hasil uji T pada variabel angka harapan hidup atau X2 diperoleh nilai signifikansi 0,0132. Ini lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, variabel angka harapan hidup atau X2 berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Selanjutnya yang ketiga, hasil uji T pada variabel pengeluaran per kapita atau X3 diperoleh nilai signifikansi 0,0000 kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, variabel pengeluaran per kapita atau X3 berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Selanjutnya masuk ke uji F. Untuk uji F, ini bisa dilihat pada bagian probability F statistik. Hasil nilai probability-nya dari F statistik ini sebesar 0,000000 kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya variabel rata-rata lama sekolah, kemudian angka harapan hidup, dan pengeluaran per kapita bersama-sama atau secara simultan itu berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia atau Y. Selanjutnya ialah uji koefisien determinasi. Ini bisa dilihat di bagian adjusted R-square. Nah, dari hasil ujinya diketahui bahwa nilai adjusted R-square adalah sebesar 0,990268 atau 99,0268%, di mana nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan pengeluaran per kapita mampu menjelaskan indeks pembangunan manusia sebesar 99,0268%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 0,9732% dijelaskan oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Demikian tahapan tutorial yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.